Hati-hati. Jika Anda tetap menyimpan seluruh aset dalam instrumen konvensional saat perang dagang partu pecah, inflasi impor akan melahap daya beli Anda tanpa sisa. Saya melihat banyak investor retail terjebak dalam rasa aman palsu tabungan bank. Padahal lanskap geopolitik sedang bergeser secara radikal. Banyak dari Anda yang merasa bahwa dengan membiarkan uang mengendap di deposito dengan bunga 3-4% per tahun, posisi Anda sudah aman. Faktanya, di tengah tensi global yang memanas, instrumen konvensional seperti itu justru menjadi perangkap mati bagi kekayaan Anda. Dalam segmen ini, saya akan membongkar mengapa status quo adalah musuh terbesar kekayaan Anda saat ini, dan bagaimana tensi antara kekuatan global justru menciptakan celah keuntungan bagi kita di Indonesia. Mari kita bicara data. Ketika dua raksasa ekonomi, Amerika Serikat dan Tiongkok, mulai menaikkan tarif dagang, biaya produksi global akan membengkak. Dampaknya, inflasi impor. Barang-barang yang kita konsumsi sehari-hari, mulai dari gadget hingga bahan pangan tertentu, harganya akan melonjak. Jika portofolio investasi Anda tidak mampu menghasilkan return di atas angka inflasi real ini, maka secara teknis Anda sedang jatuh miskin secara perlahan. Saya tahu banyak dari Anda yang burn out karena merasa sudah bekerja keras dan menabung, tapi merasa tidak pernah cukup. Penyebabnya bukan karena Anda kurang giat bekerja, tapi karena aset Anda diam di tempat yang salah saat dunia sedang bergerak cepat. Di Indonesia, kita berada di posisi yang sangat unik. Kita memiliki sumber daya yang dibutuhkan dunia dan posisi netral yang strategis. Ini adalah celah emas yang jarang disadari. Kita akan membedah bagaimana memindahkan aset dari jebakan rasa aman ke instrumen yang justru diuntungkan oleh konflik ini, seperti saham sektor komoditas strategis atau reksadana yang memiliki eksposur pada aset tangguh inflasi. Sebelum kita masuk ke analisis mendalam mengenai sektor apa saja yang akan meledak, pastikan Anda sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di channel Info Finansial Global, saya berkomitmen memberikan Anda navigasi cerdas untuk mencapai financial freedom, bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang paling ekstrim sekalipun. Mari kita mulai bedah strateginya. Analytical high energy. Mari kita bedah data faktualnya. Dunia saat ini tidak lagi sekedar membicarakan diversifikasi, melainkan sedang menjalankan strategi yang disebut China Plus One. Perusahaan-perusahaan raksasa global menyadari bahwa menaruh seluruh rantai pasok mereka di satu negara adalah risiko sistemik yang berbahaya. Akibatnya, aliran Foreign Direct Investment atau FDI mulai bergeser masif ke Asia Tenggara, dan Indonesia berada di garis terdepan sebagai magnet utama. Confident Professional. Saya mencatat data penting. Kebijakan hilirisasi nikel kita bukan sekedar narasi politik. Ini adalah penggerak fundamental nilai aset domestik yang real. Dengan melarang ekspor biji mentah dan mewajibkan pengolahan di dalam negeri, nilai tambah yang dihasilkan melonjak hingga puluhan kali lipat. Bagi Anda sebagai investor, ini berarti penguatan neraca perdagangan dan stabilitas nilai tukar rupiah yang lebih terjaga dalam jangka panjang. Excited, high energy. Namun, potensi emas ini tidak berhenti di komoditas saja. Perhatikan angka ini. Penetrasi ekonomi digital Indonesia terus tumbuh konsisten di angka 15% hingga 20% per tahun. Apa artinya bagi kantong Anda? Pertumbuhan ini menciptakan likuiditas yang luar biasa besar. Ketika ekonomi bergerak ke arah digital, perputaran uang menjadi lebih cepat dan efisien. Likuiditas inilah yang nantinya akan mengalir masuk ke pasar modal kita. Secara analitis, jika likuiditas di pasar domestik meningkat secara eksponensial, maka harga aset, baik itu saham-saham blue chip maupun reksadana berbasis indeks, memiliki ruang pertumbuhan yang sangat lebar. Anda harus memahami angka-angka ini untuk melihat bahwa posisi Indonesia saat ini bukan sekedar kebetulan, melainkan momentum struktural. Jika Anda ingin terus mendapatkan navigasi data seperti ini agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan investasi, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe. Di Info Finansial Global, misi saya adalah memastikan Anda memiliki literasi keuangan yang tajam untuk mencapai financial freedom. Sekarang, mari kita lihat bagaimana angka-angka ini diterjemahkan ke dalam sektor-sektor spesifik yang paling diuntungkan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Anda mengeksekusi peluang emas ini di tengah ketidakpastian global?
Saya telah menyusun 3 langkah konkret yang bisa Anda terapkan segera dalam cetak biru portofolio Anda. Langkah pertama, alokasikan 30% portofolio Anda ke saham di sektor energi dan material dasar. Mengapa angka ini signifikan? Karena sektor-sektor inilah yang menjadi tulang punggung kebijakan hilirisasi nasional. Saat dunia berebut sumber daya untuk transisi energi, perusahaan-perusahaan di sektor ini bukan lagi sekedar penambang, melainkan pemain kunci dalam rantai pasok global. Dengan mengalokasikan 30%, Anda memposisikan modal Anda pada sektor yang didukung langsung oleh kebijakan struktural pemerintah. Langkah kedua, gunakan strategi dollar cost averaging atau DCA pada instrumen ETF atau reksadana indeks yang memiliki eksposur besar ke saham-saham blue chip nasional. Strategi ini bertujuan untuk menangkap pertumbuhan GDP Indonesia secara konsisten. Dibandingkan mencoba melakukan market timing yang berisiko, DCA memungkinkan Anda mengakumulasi aset di harga rata-rata yang optimal. Dengan fokus pada blue chip, Anda berinvestasi pada perusahaan-perusahaan dengan fundamental terkuat di negeri ini yang paling diuntungkan dari arus modal asing yang masuk. Langkah ketiga, amankan 10% kekayaan Anda dalam bentuk emas sebagai financial insurance. Di tengah ketegangan perang dagang dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, emas tetap menjadi safe haven yang tak tergantikan. 10% ini bukan untuk mencari keuntungan cepat, melainkan sebagai jangkar pelindung agar daya beli Anda tidak tergerus jika volatilitas pasar meningkat tajam. Saya ingin menekankan bahwa ini bukan spekulasi. Ini adalah strategi manajemen risiko yang matang untuk menghadapi dinamika ekonomi global. Kita tidak sedang berjudi. Kita sedang membangun fondasi kekayaan yang resilient. Jika Anda merasa navigasi strategi seperti ini membantu Anda menjadi investor yang lebih cerdas, pastikan Anda menekan tombol subscribe sekarang juga. Di Info Finansial Global, misi saya adalah memberikan Anda keunggulan informasi untuk mencapai financial freedom. Mari kita lanjutkan ke analisis mengenai risiko apa saja yang tetap harus Anda waspadai. Mari kita masuk ke bagian yang paling krusial, simulasi angka. Saya ingin Anda membayangkan, saat ini Anda memiliki modal investasi sebesar 100 juta rupiah. Jika Anda hanya mendiamkan uang tersebut di tabungan konvensional atau aset yang statis di tengah tensi perang dagang global, Anda sedang menghadapi resiko nyata yang seringkali tidak kasat mata. Tanpa strategi yang matang, daya beli Anda beresiko tergerus antara 5% hingga 7% akibat inflasi impor. Mengapa? Karena perang dagang seringkali mengganggu rantai pasok global yang mengakibatkan kenaikan harga barang-barang dari luar negeri. Artinya, 100 juta rupiah Anda di tahun depan mungkin hanya memiliki daya beli setara 93 juta rupiah hari ini. Anda sudah bekerja keras, tapi nilai kekayaan Anda justru menyusut. Namun, mari kita simulasikan skenario alternatif dengan alokasi yang saya sarankan. Dalam kondisi perang dagang, harga komoditas global cenderung fluktuatif, namun seringkali melonjak pada sektor-sektor strategis. Jika Anda menempatkan sebagian modal pada sektor material atau emiten sumber daya alam di Indonesia, kenaikan harga komoditas global justru akan menjadi bahan bakar yang mengerek nilai aset Anda. Bukan hanya itu, mari kita masukkan instrumen emas ke dalam portofolio Anda sebagai hedging atau pelindung nilai. Saat ketidakpastian meningkat dan kurs rupiah cenderung melemah terhadap dolar, harga emas biasanya akan meroket dalam nilai rupiah. Disinilah letak kekuatannya. Saat inflasi mencoba menggerus uang Anda, pertumbuhan aset di sektor material dan kenaikan harga emas akan menutup lubang tersebut, bahkan memberikan keuntungan bersih. Dalam simulasi ini, Anda tidak hanya bertahan di tengah badai ekonomi, tetapi aset Anda bekerja jauh lebih keras daripada laju inflasi itu sendiri. Ini bukan sekedar tentang memiliki uang. Ini adalah tentang strategi cerdas untuk menjadi financial queen atau financial king yang tetap berdaulat atas kekayaannya di tengah ketidakpastian global. Jika Anda ingin terus mendapatkan navigasi strategi dan simulasi yang presisi seperti ini untuk mempercepat langkah menuju financial freedom, pastikan Anda menekan tombol subscribe sekarang juga. Di Info Finansial Global, saya berkomitmen membekali Anda dengan logika investasi yang kuat. Mari kita lanjutkan ke analisis mengenai risiko apa saja yang tetap harus Anda waspadai agar posisi emas Anda tidak goyah. Confident dan authoritative.
Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan yang sangat menguntungkan secara geopolitik dan ekonomi. Namun, perlu Anda ingat dengan baik bahwa keberuntungan makroekonomi hanya akan memihak pada mereka yang siap secara strategi. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan berharap arus modal masuk begitu saja ke kantong kita tanpa ada langkah nyata. Saya ingin Anda mulai mengevaluasi ulang portofolio investasi Anda hari ini juga. Jangan menunggu krisis benar-benar meledak atau volatilitas pasar mencapai puncaknya. Lihat kembali alokasi aset Anda. Apakah sudah ada diversifikasi minimum 15-20% pada sektor-sektor yang memiliki daya tahan tinggi, seperti komoditas strategis atau perbankan blue chip yang memiliki fundamental kuat? Gunakan logika, gunakan data yang telah saya paparkan, dan segera ambil posisi di posisi emas ini. Di saat mayoritas orang terjebak dalam kepanikan karena berita global, Anda harus menjadi pribadi yang tenang karena memiliki navigasi yang jelas. Saya yakin dengan disiplin investasi dan pemilihan sektor yang presisi, Anda akan menjadi bagian dari kelompok kecil yang justru kecipratan cuan maksimal saat dunia sedang mengalami reorganisasi kekuatan ekonomi. Mari kita bangun kekayaan yang resilient. Kekayaan yang tidak hanya mampu bertahan dari badai, tapi justru tumbuh berlipat ganda di tengah ketidakpastian. Jika Anda ingin terus mengasah logika investasi dan mendapatkan analisis tajam untuk mempercepat langkah Anda menuju financial freedom, pastikan Anda menekan tombol subscribe sekarang juga. Mari kita hadapi dinamika ekonomi global ini dengan kecerdasan finansial yang matang. Saya akan terus menemani perjalanan investasi Anda di Info Finansial Global. Sampai jumpa di analisis strategis berikutnya. The Templars didn't just vanish into the mists of the 14th century, right? They traded their chainmail for pinstripe suits and their stone fortresses for digital ledgers. They realized that true power isn't found on a battlefield, but in the ledger of a counting house. So, we have to ask the final, chilling question. When you look at the global systems that govern our lives today, do you see a vanished order of knights? Or do you see a legacy that simply went underground to wait? Did the Templars truly burn at the stake? Or are they the ones still signing the checks from the shadows? Leave a comment below with your thoughts. Do you think the order truly vanished? Or are they still running the show? And hey, don't forget to subscribe to Global War Insights US to uncover more of history's darkest secrets. The deeper we go, the more the truth begins to surface.